Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Batongas, yang terhormat segenap Dewan Guru dan staf SMP Negeri Batongas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat untuk hadir di acara hari ini, yaitu destinasi budaya positif yang akan saya laksanakan pada hari ini pada tanggal 26 Oktober 2023 untuk memenuhi tugas aksi nyata saya untuk modul 1.4 pada kegiatan CGP Angkatan 9 tahun 2023. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Untuk mempersingkat waktu, susunan acara pada hari ini adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah sosialisasi atau diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, untuk mulai acara, marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Batongas, yang berbahagia Guru CGP Ibu Husnul Fatimah Sadiah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan di mana pada siang ini kita semua bisa memiliki kegiatan positif, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Batongas yang dilaksanakan oleh salah satu calon guru penggerak teman kita. Selalu salam kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
Mudah-mudahan atas petunjuk-petunjuknya beliau kita semua bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang harus kita tinggalkan. Bapak Ibu, sambutan saya siang ini adalah semangat untuk Ibu Husnul Khotimah, karena Ibu Husnul ini sudah masuk di separuh perjalanan di kegiatan 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Ini merupakan suatu perjalanan sebagai guru penggerak, karena sekarang statusnya masih calon guru penggerak. Nah, kegiatan positif ini tentunya nantinya bukan hanya sebatas diseminasi yang direncanakan. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan ini yang membawa budaya positif bagi sekolah kita ini bisa diterapkan di sekolah ini. Nanti program-program apa yang disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak ini mudah-mudahan juga bisa dibawa di sekolah ini. Salah satunya budaya positif itu, misalnya yang sekarang lagi keren adalah literasi dan numerasi, ya. Kemudian ekstrakurikulernya dan berikutnya pembiasan-pembiasan yang dari sekolah ini. Mudah-mudahan dengan adanya penularan atau guru berbagi di program guru penggerak itu adalah guru berbagi. Dengan diseminasi ini nantinya menginspirasi Bapak Ibu semua untuk bisa menjalankan budaya positif di sekolah ini. Yang kedua, Bapak Ibu, program guru penggerak ini merupakan program pemerintah yang mau tidak mau harus sekarang ini bukan diwajibkan sebenarnya, namun kalau dalam hukum itu fardu ain, sunnah muakkad. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke guru penggerak, maka saya pribadi berharap bahwa sekolah ini bisa tampil, bisa menghasilkan guru penggerak selain dari Ibu Husnul Khotimah. Mudah-mudahan semangat ini bisa membawa kita bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin itu saja. Selamat untuk Ibu Husnul dan semoga kegiatannya sukses, dan di hari ini mudah-mudahan acaranya bisa diikuti oleh teman-teman semua dan memberikan support yang baik kepada Ibu Husnul Khotimah. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasin selaku kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan acara pada hari ini, yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 4 Atap. Next. Latar belakang dari kegiatan ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru-guru, tentang penerapan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian diharapkan juga seluruh konsep inti tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, maka akan terlaksananya budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut. Tujuan dari pengenalan atau diseminasi budaya positif ini yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Lanjut. Tolak ukurnya dari kegiatan ini, yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan yang dilakukan wali kelas atau guru mapel dan juga murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan yang terakhir, terlaksananya penyelesaian masalah yang dialami oleh siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Lanjut. Lini masa. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala
kepala sekolah, yang kedua berkoordinasi dengan guru mapel atau wali kelas, yang ketiga melakukan diseminasi konsep inti budaya positif yang hari ini kita laksanakan dan ikuti bersama. Yang keempat menyusun keyakinan kelas, dan yang kelima menempel hasil keyakinan kelas yang telah disepakati. Lanjut. Dukungan yang diharapkan atau yang saya harapkan dari kegiatan ini, yang pertama dari kepala sekolah, yang kedua dari rekan sejawat, yang ketiga dari murid, dan yang terakhir dukungan sarana dan prasarana. Lanjut. Konsep inti budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Seperti yang kita ketahui, setelah pandemi melanda kita dan seluruh dunia, maka wajah pendidikan kita benar-benar mengalami perubahan. Bapak Ibu, makanya di sini saya mengangkat inti dari budaya positif itu apa? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lanjut. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini apa? Disiplin positif ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kita masih mengenalnya dengan tata tertib, bukan disiplin positif Bapak Ibu ya. Lanjut. 3, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya sudah ada pada diri setiap manusia. Lanjut. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia. Lanjut. Yang keenam posisi kontrol guru. Lanjut. Yang ketujuh, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Lanjut. Kedelapan, segitiga restitusi ini yang akan saya bahas hari ini. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pengajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa di sini kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini yang diangkat? Karena kita semua meyakini bahwa setiap individu itu unik dan berbeda, serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut. Pembelajaran paradigma baru, ya. Profil pelajar Pancasilanya kita semua tentunya sudah tahu. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah harapan dari pembelajaran dengan paradigma baru. Lanjut. Miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini tugas kita sebagai guru Bapak Ibu ya dan pendidik. Yang pertama, sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, mari kita renungkan kalimat-kalimat ini. Ya. Sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan. Tentunya ini kita lakukan setiap hari kepada murid-murid kita. Kemudian, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita juga sudah melakukan penguatan-penguatan budaya positif yang ada di SMP 4, dan kita meyakini bahwa itu bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang akan saya bahas lebih dalam lagi
Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif yang kita harapkan di sini bukan disiplin yang terpaksa, Ibu. Jadi merupakan disiplin yang memang ingin dilakukan anak-anak sesuai dengan keyakinannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah ada pada diri setiap manusia. Nilai-nilai kebajikan kemudian juga bisa disepakati bersama gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini juga harus melepaskan diri dari perbedaan suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya nilai-nilai kebajikan yang ada di sebuah organisasi, misalnya yang pertama profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibo Primarius Program atau PYP yang di dalamnya mengusung toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, dan keterampilan hidup atau life skill yang mengusung dengan beberapa rinciannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita membahas ini? Karena kita setiap hari berhadapan dengan anak-anak, ya Bapak Ibu ya. Anak-anak peserta didik kita punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar mereka dapat belajar dengan bahagia dan senang di sekolah. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa maaf. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di dalamnya ada kebutuhan untuk makan, berpakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Diantaranya rasa diterima, diperlukan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Yang pertama ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. Yang selanjutnya berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Yang pertama ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dan sebenarnya kebutuhan dasar manusia jika sudah terpenuhi, biasanya kita akan melakukan kegiatan itu dengan bahagia, dengan senang, dan juga tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan dapat tercapai. Makanya diharapkan nanti pada saat proses belajar mengajar di kelas, anak-anak itu kebutuhan dasarnya semuanya terpenuhi. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu sebenarnya melakukan suatu kegiatan bukan karena keinginannya sendiri. Yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sudah sering kita ketahui Bapak Ibu ya, terutama untuk anak-anak. Mereka senang mengikuti suatu aturan jika mendapatkan
kedua adalah motivasi ekstrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini maksudnya adalah motivasi yang didapatkan oleh orang lain, yang didapatkan dari orang lain dan nantinya akan menjadi seseorang yang diinginkan atau menjadi seseorang yang sesuai dengan harapan orang lain. Lanjut. Nah, ini kemudian ada 3 teori yang akan saya jelaskan di sini mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu hal yang tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Sering kita lakukan dan selama ini kita menganggapnya benar dan wajar-wajar saja. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terdengar lebih baik dari hukuman karena konsekuensi ini biasanya terencana tapi disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena pembuat konsekuensi ini juga biasanya tidak melibatkan murid. Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Ini adalah tindakan yang sebenarnya harus dilakukan oleh guru. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi nanti jika murid melakukan kesalahan, kita tidak menghukum, kita juga tidak memberikan konsekuensi, tapi kita menawarkan restitusi. Lanjut. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah peran kita di sekolah. Nah, biasanya kalau ada murid melakukan kesalahan, kita akan mengambil tindakan kan Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira yang mana yang sering kita lakukan? Ya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer, terakhir manajer. Mana yang terbaik? Semuanya sebenarnya baik, tapi harus kita ketahui waktunya. Dan yang mana posisi yang paling ideal? Posisi yang paling ideal adalah posisi yang kelima atau yang terakhir, yaitu posisi manajer. Diharapkan kita semua dapat memposisikan diri kita nanti sebagai manajer agar siswa-siswi kita nanti, murid-murid kita bisa menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan kemudian juga menemukan solusi dari masalah yang mereka lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi tadi. Lanjut. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru untuk kasus siswa misalnya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama di posisi penghukum. Kita akan memerintahkan murid-murid kita untuk hormat bendera selama 1 jam. Ya.
posisi yang paling berbahaya. Ya. Kenapa? Karena kita menyerang mental putra putri kita ya. Kita menyerang mental anak didik kita, dan nantinya mereka kemungkinan besar mereka akan mendendam kepada kita. Dan kalaupun mereka nanti menjadi orang-orang hebat, yang akan terjadi adalah yang seperti yang kita ketahui saat ini sudah ya. Contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalimat sederhana tapi akan diingat terus oleh murid-murid kita, dan itu kalimat ini akan mengakibatkan mereka menanamkan pada diri mereka kalau mereka telah gagal, mereka sudah tidak ada harapan lagi. Makanya kita harus paling menghindari posisi kontrol ini, yaitu pembuat rasa bersalah. Lanjut. Kemudian posisi teman. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau kebablasan nanti anak didik kita tidak akan menghormati kita sebagai guru. Misalnya, contohnya kata-kata yang sering kita ucapkan ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sering kita ucapkan, bahkan saya juga sering ya. Tapi ini juga harus kita hindari. Supaya apa? Supaya mereka tahu dan mereka paham dengan perbedaan kalau kita adalah guru mereka, pendidik mereka, dan orang yang lebih tua, supaya harus dihormati. Kemudian yang kedua, tolong bantu ibu ya sekali ini, tolong bantu ibu sekali ini saja ya. Itu adalah posisi sebagai teman. Kita memposisikan diri kita atau sebagai teman bagi murid. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Sering kita mengatakannya, ya sudah, tidak apa-apa. Satu kali, kemudian kedua kali, ya sudah, tidak apa-apa. Lanjut 3 kali, ya sudah, tidak apa-apa. Keempat kali kita marah, kita hukum. Kemudian lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, kita sering juga mengatakan ini kepada anak-anak karena mungkin kita memaklumi kenapa mereka membuat kesalahan. Kemudian di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, artinya kita mengingatkan pada mereka akan peraturan yang sudah berlaku. Kemudian setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan dengan diulang lagi ya, seperti ini. Ini adalah posisi pemantau. Ini bisa kita lakukan untuk anak yang pertama kali melakukan kesalahan mungkin. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali melakukan kesalahan dan kita masih menempatkan diri kita di posisi pemantau, apakah akan ada perubahan? Lanjut. Posisi yang terakhir adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Nah, kembali di posisi ini, contoh pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita mengajak anak untuk mengetahui masalah apa atau kesalahan apa yang dia lakukan tanpa menyebutkan, meskipun kita sudah tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh mereka, karena diharapkan di sini mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan sendiri. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari pertanyaan ini diharapkan anak-anak bisa menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi atau kesalahan yang mereka lakukan. Jadi solusi itu tidak boleh dari kita. Diusahakan jangan kita yang memberikan solusi, karena nantinya mereka akan merasa terpaksa dalam melakukan perbaikan. Perbaikan yang diharapkan adalah perbaikan yang sifatnya berasal dari dalam atau dari bersifat intrinsik. Apakah ada pertanyaan?
menghukum, sekali lagi Bapak, tidak boleh. Kita tidak boleh menghukum anak, kita tidak boleh menghukum murid. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita harus menjadi manajer, mengarahkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Caranya dengan berdialog, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan mereka untuk menyadari kesalahannya, kemudian berusaha mencari solusi. Seperti itu. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Setelah tadi saya jelaskan sedikit mengenai posisi kontrol, mari kita renungkan bersama. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada di posisi kontrol mana pada saat menghadapi siswa-siswi kita yang melakukan kesalahan? Apakah di posisi menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mari kita renungkan bersama-sama dan kita pikirkan kira-kira sekarang ini saya ada di posisi mana. Lanjut. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, keyakinan kelas? Tidak ada? Boleh bertanya? Oh, boleh bertanya, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ya, kenapa kita menggunakan kata keyakinan kelas? Kalau kita menggunakan kata peraturan, apa yang terlintas dalam benak kita? Nanti kalau tidak menaati berarti dihukum, gitu kan jawabannya ya. Nah, makanya di sini kita memilih kata keyakinan kelas karena ini adalah berarti kesepakatan bersama, sesuatu yang diyakini bersama. Jika dilaksanakan, maka kita akan memperoleh manfaat berupa kebaikan. Dan jika tidak dilaksanakan, ya tidak apa-apa, tidak ada hukuman sebenarnya. Tapi harapannya tetap, yaitu kita dapat melaksanakan keyakinan kelas dan dengan tujuan akhir menciptakan budaya positif sehingga kita menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang pertama, yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selama ini kita mengenalnya dengan tata tertib. Ya. Dan biasanya, apakah kita melibatkan siswa? Tidak. Nah, kita buat sendiri dan kita sepakati sendiri. Maka mulai hari ini diharapkan kita
kita membuat tata tertib harus juga melibatkan siswa. Dan gunakanlah pernyataan positif atau kalimat-kalimat positif. Contohnya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 7B. Selalu menjaga kebersihan. Yang sering kita dengar apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Sama tidak maknanya? Selalu menjaga kebersihan dan dilarang membuang sampah sembarangan. Makna dan tujuannya sama, tapi kalimatnya berbeda. Dan kalimat yang ini, selalu menjaga kebersihan, tidak ada konotasi negatif, yaitu kata larangan atau tidak boleh, itu juga tidak ada. Kemudian yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Yang sering kita dengar ya, atau yang sering kita buat saat membuat peraturan atau tata tertib, tidak boleh terlambat. Nah, ya. Tidak boleh terlambat. Kata tidak boleh itu berkonotasi negatif, maka harus kita hindari. Supaya apa? Supaya anak atau murid kita mau melakukan atau mengikuti peraturan itu dengan keyakinannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, tanpa takut dihukum, atau juga tanpa ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Dan yang kelima, saling menghormati. Nah, yang ketiga, 4, dan 5 ini mungkin masuk pada peraturan yang sering kita dengar itu, dilarang membuat gaduh di kelas, gitu ya, dilarang berkata kasar seperti itu. Tapi kita rubah kalimatnya dengan berbicara dengan sopan. Lanjut. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memvalidasi dulu atau mengetahui tindakan salah apa yang telah dilakukan oleh murid kita. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini kita menanyakan kepada mereka mengenai keyakinan apa atau kesepakatan apa yang telah mereka langgar dalam kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah tadi yang sudah kita buat bersama. Dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Nah, di bagian terakhir ini kita sudah mencari solusi bersama dengan murid untuk menyelesaikan permasalahan atau kesalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan menstabilkan identitas dalam proses dialog segitiga restitusi yang kita lakukan jika ada murid yang melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita harus meyakini kalau semua orang bisa berbuat salah dan dari kesalahan itu kita bisa mengambil pelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Jadi kita tidak boleh mengatakan kepada anak, kamu salah. Tidak boleh. Jadi kita harus menggantinya dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Ini adalah pilihan-pilihan kata yang bisa kita gunakan. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian ibu tidak mau mencari. Nah, ini maksudnya kita tidak mau mencari-cari kesalahan anak. Jadi kita harus meyakinkan pada anak kalau mereka memang berbuat salah. Tapi anak itu sendiri yang harus mengucapkan apa kesalahannya. Kemudian siapa yang salah? Tapi ibu tidak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi solusinya harus ditemukan sendiri oleh anak. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau ini melibatkan dengan orang lain permasalahannya, melibatkan dua anak, maka kita bisa menggunakan kalimat itu. Kamu berhak merasa begitu. Artinya kita menghormati pendapat atau keyakinan yang dimiliki oleh anak tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah pada tahap validasi tindakan yang salah. Ya. Tahap ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku baru memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di slide sebelumnya telah saya jelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, pasti salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia melakukan tindakan memukul temannya misalnya. Nah, kita benarkan dulu ya. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kita tidak menyuruh, kita hanya meyakinkan kepada si anak tersebut bahwa tindakannya sudah benar. Atau bukan benar, tapi tindakannya salah, tapi masih dalam tahap yang wajar. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini adalah untuk menanamkan rasa percaya dirinya atau keyakinannya bahwa tindakannya itu salah karena suatu alasan tertentu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Ya, tahap terakhir ini adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak itu adalah berdasarkan motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita mengingatkan kembali kesepakatan atau keyakinan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah kalimat-kalimat pilihan yang bisa kita gunakan. Tentunya ini tidak stagnan ya Bapak Ibu, ini tergantung dari masalah yang dihadapi anak. Jadi intinya kita bisa memilih kalimat-kalimat positif yang tidak menghakimi, tidak menghukum, dan tidak membuat mereka merasa bersalah. Lanjut. Ini ada video, bisa diamati dulu sebentar.
Baiklah, Ibu Bapak, dari contoh penerapan segitiga restitusi dari video yang sudah ditayangkan barusan, dapat kita ketahui bersama bahwa di sini seorang murid memiliki masalah dengan temannya. Masalahnya adalah karena dia marah karena temannya mengotori kelas. Sedangkan pada saat itu adalah waktunya si anak ini melaksanakan tugas piket. Karena itu dia marah-marah sampai memaki, kemudian melempar sapu ke arah temannya tersebut dengan tujuan agar temannya tersebut merasa bersalah dan menyapu ruangannya kembali karena tadi dia sudah membersihkan, begitu ya. Kemudian dari video tadi ya sudah tampak kalau guru tidak menyalahkan tindakan murid dan kemudian menanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, yaitu kesalahannya memaki-maki temannya dan melemparkan sapu ke arah temannya. Kemudian seorang guru tadi juga sudah membenarkan tindakannya ya. Kemudian selain membenarkan, guru tersebut juga sudah mengakui kalau dirinya sendiri diperlakukan seperti itu, maka dia juga akan marah. Ya, melakukan hal yang sama karena usahanya tidak dihargai. Nah, dan di bagian terakhir, guru juga mengarahkan kepada muridnya untuk menemukan solusi. Kalau misalnya ada masalah yang seperti itu lagi, apa yang akan dilakukan oleh murid? Dan murid
murid tadi juga sudah mendapatkan solusinya, yaitu dengan melaporkan kepada ketua kelas atau melaporkan kepada guru. Jadi begitulah kira-kira langkah-langkah dari segitiga restitusi yang bisa kita lakukan jika ada murid kita yang mengalami permasalahan, baik masalah itu melibatkan dirinya sendiri tanpa adanya orang lain atau juga melibatkan orang lain, baik itu teman sekelasnya atau bahkan teman di luar kelasnya. Dan jika masalahnya seperti yang saya contohkan ini, kan ini melibatkan teman sekelasnya, maka seharusnya tidak hanya satu orang saja yang dipanggil. Setelah pihak pertama dipanggil, maka pihak kedua juga harus dipanggil untuk ditanyai dan dicarikan solusi bersama, sehingga dua orang yang terlibat atau dua murid yang terlibat dalam masalah tadi bisa menyadari kesalahannya dan juga menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Lanjut. Sebelum menutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Terkait dengan segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas, atau juga 5 posisi kontrol guru. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, Bapak Asari, silakan. Terima kasih. Di sini mungkin saya ingin mencari contoh lagi selain contoh yang tadi. Ini kan masalah anak itu berarti menginginkan kelasnya bersih. Misalkan yang sering terjadi itu anak-anak terlambat. Itu kan kadang anaknya itu terlambat satu kali terus masih diulangi lagi. Bagaimana solusinya dari 5 cara tadi, misalkan sebagai buku itu misalkan itu bagaimana? Yang bagus kan yang manajer. Nah, itu bagaimana solusinya menurut Guru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Asari. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak yang sering datang terlambat, gitu Bapak ya? Caranya sama Bapak. Caranya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi dan menempatkan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pemantau, apalagi sebagai posisi pembuat rasa bersalah. Nah, posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Caranya ya kita panggil anaknya, kita duduk bersama, kita ajak ngobrol dengan langkah-langkah segitiga restitusi yang sudah saya terangkan tadi. Yang pertama dengan validasi identitas, menanyakan masalahnya apa atau menanyakan kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Kemudian yang kedua dengan menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita juga menanyakan atau berdialog dengan mereka tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa atau peraturan sekolah apa yang telah dia lakukan. Dan yang terakhir adalah mencari solusi bersama. Mencari solusi tersebut harus anak sendiri, tidak boleh kita sebagai gurunya. Kita harus menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu yang sering datang terlambat ini. Nah, mungkin anak-anak akan memberikan pilihan. Yang pertama, ya Bu, saya akan tidur lebih awal. Ya Bu, saya akan berangkat lebih pagi. Atau yang lainnya. Jadi solusi yang ditemukan itu adalah solusi mereka sendiri dan diharapkan mereka bisa melaksanakannya. Meskipun itu tidak menjamin mereka keesokan harinya akan datang tepat waktu, tapi setidaknya dengan kita melakukan dialog atau melakukan konsep segitiga restitusi, anak merasa dihargai, tidak merasa dihukum, dan merasa bahwa sekolah bukan tempat yang banyak peraturan. Jadi mereka datang ke sekolah dengan senang, dengan bahagia, dengan tujuan untuk menuntut ilmu sesuai dengan tujuan dari pendidikan
pendidikan nasional kita yang terinspirasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arso sutulodo ing madyo karso dan tukuri handa yani. Karena kita sebagai guru tugasnya hanya menuntun anak, karena sebenarnya anak sudah punya keunikan, kebaikan dan juga kelebihannya masing-masing, dan tugas kita hanya menebarkannya saja agar anak nantinya dapat menjadi manusia yang merdeka dan siap menjadi warga masyarakat yang seutuhnya. Sekian dari saya akhiri kegiatan diseminasi ini apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni itu kami kadang ya. Baik, saya Muhammad Yasin, Kepala Sekolah SMP 4 Tongas, akan memberikan gambaran tentang kegiatan diseminasi budaya positif kepada calon guru penggerak atas nama Husnul Khotimatus Sa'diyah dari SMP 4 Tongas Terbatas. Kegiatan yang dilakukan pada diseminasi positif pada siswa itu sangat luar biasa. Bu Husnul betul-betul menguasai kegiatan ini dan betul-betul memberikan inspirasi kepada kita semua sebagai guru dan teman untuk menjadikan murid-murid kita itu memiliki budaya positif yang memiliki keyakinan dan percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dengan adanya budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah ini, yang digadang oleh guru penggerak Bu Husnul, tentunya akan memberikan dampak kepada siswa kita, memberikan arah positif kepada siswa kita, sehingga menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang betul-betul berkarakter, punya literasi dan numerasi yang hebat. Harapan itu tentunya bisa ditingkatkan karena pembelajaran yang dilaksanakan pada guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Husnul Khotimah. Terima kasih, hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ika Marning Tias, mengajar bahasa Inggris di SMP 4 Tongas. Testimoni saya, kesan-kesan saya setelah mengikuti diseminasi Bu Husnul Khotimatus Sa'diyah, calon guru penggerak angkatan 9, bahwa kami mengetahui Bu Husnul sudah menggunakan budaya positif di kelas dalam menangani permasalahan yang terjadi pada siswa. Semoga di hari-hari berikutnya kami semua bisa melaksanakan budaya positif tersebut dengan memposisikan diri sebagai manajer kepada siswa dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said Saputra dari kelas 7A. Saya senang sekali diajak diskusi sama Bu Husnul untuk mengendalikan amarah dan perilaku saya. Saya harus belajar bersama dan menghormati teman-teman. Terima kasih Bu Husnul.